Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa memberikan kita kenikmatan, dan tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman semua karena tadi sedikit ada kesalahan teknis yang harusnya kita melakukan siaran pada jam 10 namun molor menjadi jam setengah 12. Baik, di sini saya Vivi Indriani sebagai moderator, dan di sini juga telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Yusuf Hasim, SAG MSI. Berikut saya bacakan daftar riwayat hidupnya. Nama lengkap Yusuf Hasim, SAG MSI. Tempat tanggal lahir Purbalingga 7 April 1975. Alamat rumah Jalan Winong, Pucakwangi, kilometer 1, Desa Pengalongan, RT 3 RW 1, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Riwayat pendidikan 1. MI Ma'arif NU Karangsari Purbalingga, lulus tahun 1987. Yang kedua, MTS Negeri Karanganyar Purbalingga, lulus tahun 1990. Yang ketiga, MAN 2 Purwokerto, lulus tahun 1993. Yang keempat, Fakultas Tarbiyah jurusan PAI, IAIN Wali Songo Semarang, lulus tahun 1998. Yang kelima, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Pendidikan Islam, konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam, lulus tahun 2009. Riwayat organisasi: Wakil Ketua Pelaksana Basis Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, tahun 2010 sampai 2014. Sekretaris MUI Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, tahun 2010 sampai 2014. Pengurus Masjid Jami Darussalam Desa Pekalongan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, tahun 2010 sampai 2015. Selanjutnya, pengurus Taman Pendidikan Al-Quran As-Salam Desa Pekalongan, Kecamatan Winong Pati, tahun 2010 sampai 2020. Yang selanjutnya, koordinasi kajian ilmiah PCGP Ansor Kabupaten Pati, tahun 2009 sampai 2014. Pengurus Lajnah Talib WA Nasyir PCNU Kabupaten Pati, tahun 2010 sampai 2015. Ketua Tanfidiyah MPCNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati, tahun 2007 sampai 2013. Sekretaris PCNU Kabupaten Pati, tahun 2013 sampai 2018. Kemudian sekarang ini menjabat sebagai Ketua PCNU Kabupaten Pati, tahun 2019 sampai 2024. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melaksanakan dialog interaktif tentang tema kontraradikalisasi dan deradikalisasi pemahaman bagi mahasiswa profesi keguruan. Saat ini di masyarakat kita masih banyak yang belum paham apa sih itu kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Oleh sebab itu, mari kita persilakan pemateri kita yaitu Bapak Yusuf Hasim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Qur'an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati, khususnya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, juga seluruh pemirsa semuanya yang kami muliakan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama terkait tentang radikalisasi. Bagaimana radikalisasi bisa sampai kemudian masuk ke kampus-kampus kita di dunia intelektual, dan juga menjadi satu pemicu penggerak bagi gerakan-gerakan radikalisme juga di
Indonesia ini. Ini adalah sebuah fenomena yang harus kita sikapi bersama. Terkait dengan ini, kita perlu, saya kira, melihat bagaimana perjalanan awal radikalisme itu kemudian bisa masuk ke Indonesia dan sampai akhirnya masuk ke kampus-kampus. Jadi di beberapa penelitian sudah disampaikan terkait dengan masuknya radikalisme di Indonesia. Jadi gerakan radikalisme di Indonesia ini dalam penelitian Dr. As'ad Said Ali yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Intelijen Nasional, itu sudah dimulai gerakan ini sejak tahun 99 sampai dengan 2003, yang mana aktivis-aktivis dari Al-Qaeda itu banyak yang kemudian masuk singgah di Indonesia. Mereka diantaranya ada Umar Faruk, kemudian ada Samreda, Rosid, Khalid Syekh Muhammad, dan sebagainya. Yang ini tentunya mereka tidak hanya menetap, tapi ikut pada sekaligus mengikuti latihan-latihan militer dan melibatkan diri mereka pada konflik-konflik sepanjang konflik 99 sampai 2003 di Indonesia, seperti konflik di Poso, kemudian juga aksi-aksi teror dan sebagainya. Ini sudah dimulai gerakan radikalisme di Indonesia. Kemudian juga fenomena ini berlanjut secara terus-menerus ketika gerakan di kalangan pelajar dan mahasiswa melalui persemaian, gerakan-gerakan liko, kemudian halaqoh, ruang-ruang kajian keagamaan yang secara tertutup. Ini kemudian mereka bisa masuk ke kalangan mahasiswa, di samping para alumni-alumni yang dari Timur Tengah yang kemudian mereka kembali ke Indonesia. Mereka menjadi pengajar-pengajar di perguruan tinggi dan membentuk halaqoh itu untuk menyebarkan paham-paham yang memiliki alur cenderung untuk bersifat radikal. Nah, penelitian dari LAKIP, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian, Winsar Hidayatullah, pada tahun 2010 sampai dengan 2011 ini telah mensinyalir adanya 50% pelajar yang diambil samplingnya itu setuju dengan tindakan kekerasan berdasarkan radikalisme. Ini suatu hal yang luar biasa, membuka mata kita semua, terutama bangsa Indonesia. Kemudian penelitian pada tahun 2016 dari Balai Litbang Agama Makassar ini juga mengindikasikan bahwa dari 1.100 siswa SMA dan SMK ini 10% mereka berpotensi untuk melakukan tindakan intoleran dan radikalisme. Dan ini kemudian ditindaklanjuti oleh penelitian-penelitian Balai Penelitian Keagamaan, termasuk di Semarang juga terjadi sama di Jawa Tengah. Beberapa daerah-daerah kota-kota besar ini ternyata kalangan pelajar kemudian mahasiswa banyak yang sudah terpapar oleh pemikiran-pemikiran serta ideologi-ideologi yang menganut pada pola ideologi radikalisme. Kemudian tahun 2016 ini penelitian dari INFIT dan Gus Durian ini mencatat ada 12,8% pemuda termasuk mahasiswa yang setuju dengan kelompok agama yang menggunakan kekerasan. 12,8% itu bukan suatu yang kecil, karena dari jumlah di kota-kota besar mahasiswa pemuda di 6 kota besar, Bandung, Makassar, Pontianak, Surabaya, kemudian Yogyakarta, ini ternyata sudah mulai terpapar dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya intoleran dan radikalisme. Termasuk juga yang di Semarang 2017 dikuatkan
siswa-siswa SMA negeri di Jawa Tengah itu ternyata beberapa siswa sudah berpandangan bahwa setuju dengan mengubah dasar negara Indonesia Pancasila. Nah, penelitian-penelitian ini kemudian termasuk dari BNPT sendiri mengindikasikan di 2017 ada 39% mahasiswa tertarik untuk masuk ke organisasi-organisasi radikal dengan bertujuan untuk mengganti ideologi negara di 15 provinsi. Jadi ini sesuatu yang luar biasa dan menurut kami ini perlu penanganan khusus. Maka tepat saya kira kalau hari ini teman-teman dari mahasiswa Staipati untuk mencoba mengkaji apa sebenarnya yang melatar belakangi mereka itu kemudian bisa punya pemikiran-pemikiran bahkan menjadi sebuah ideologi intoleran dan radikalisme ini. Perlu kita pahami bersama bahwa radikalisme ini merupakan sikap yang menginginkan adanya perubahan secara total. Jadi kita paham dulu radikalisme itu apa. Jangan-jangan kita juga melakukan hal-hal atau tindakan yang sudah mengarah pada pemikiran dan tindakan yang sifatnya radikal. Menginginkan satu perubahan secara total dan bersifat revolusioner. Revolusioner itu artinya dengan cepat, dengan nilai-nilai yang drastis dan melibatkan aksi-aksi yang bahkan bisa bersifat kekerasan. Nah, inilah yang kemudian kita kenali. Ada beberapa model radikalisme. Yang pertama adalah sikap intoleran. Jadi sikap intoleran itu merupakan pola pikir radikalisme yang sudah mulai muncul. Jadi awalnya dari intoleran. Intoleran ini muncul fanatik. Kalau sudah intoleran, tidak toleran dengan perbedaan, dengan keragaman, dengan multikulturalisme, dengan keanekaragaman, maka akan muncul fanatisme. Nah, fanatisme kelompok ini juga merupakan salah satu sikap dari termasuk sikap radikal. Termasuk juga eksklusif. Eksklusif itu sikap yang membedakan atau melakukan sesuatu yang khusus, yang tidak mau dicampuri dengan dunia luar. Yang keempat adalah revolusioner. Ini adalah sikap-sikap yang termasuk pada ciri-ciri dari radikalisme itu sendiri. Nah, gerakan radikalisme keagamaan ini dicirikan dengan munculnya sikap-sikap intoleran terhadap agama lain yang berbeda dengan keyakinannya. Jadi menganggap agama lain yang berbeda dengan keyakinannya, dengan istilah-istilah kafir, kemudian halal darahnya, kemudian juga termasuk mengklaim bahwa yang kelompoknya lah yang paling benar, sementara kelompok lain meskipun satu agama itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak benar, bahkan salah. Ini dimulai dari gerakan-gerakan ini, termasuk pada tampilan-tampilan peribadatan, ibadah, kemudian pola perilaku, cara berpakaian, cara bersikap. Ini semuanya mereka lakukan sebagai ciri dalam keagamaan. Biasanya kelompok-kelompok keagamaan ini mereka cenderung untuk mudah mengkafirkan orang lain, kemudian tertutup dari masyarakat umum. Mereka tidak terbuka, mereka tertutup dan lebih banyak bersifat apolitik. Mereka tidak mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah, bahkan menganggap pemerintah ini adalah tauhid, yaitu pemerintahan yang tidak mau mengikuti aturan hukum-hukum Islam. Jadi kalau pemerintahan juga tidak mengikuti aturan hukum Islam, dianggap tauhid, berarti salah. Semua produk-produk pemerintah yang sah ini juga salah. Nah, pemikiran ini sudah sangat jauh menjadi pemikiran yang radikal. Nah, itu beberapa ciri-ciri radikal yang kita pahami dan bagaimana ini bisa masuk ke kampus. Gitu. Munculnya radikalisme di kampus ini dibawa oleh tokoh-tokoh kita yang mungkin dulu pernah belajar di Timur Tengah, kemudian melakukan pendekatan-pendekatan personal menjadi media mereka untuk
mengelompokkan persemaian pemikiran-pemikiran radikalisme yang dibawa dari Timur Tengah itu kemudian untuk disemaikan melalui kelompok-kelompok kajian di kampus-kampus, sehingga muncul banyak kelompok-kelompok kajian di kampus yang ini berkembang terutama di perguruan tinggi yang umum ya, yang notabene-nya rata-rata mahasiswanya itu pinter-pinter tapi pengetahuan tentang keagamaannya kurang mendalam dan mereka sangat suka dengan kajian-kajian keagamaan itu. Dan mereka ini kemudian dicekoki dengan istilah-istilah jihad, kemudian istilah-istilah kafir, toghut dan sebagainya. Nah ini saya kira ini yang menjadi akar permasalahan. Pola rekrutmen mereka di dalam rekrutmen mahasiswa itu rata-rata adalah melakukan dengan pendekatan-pendekatan umum dulu. Mereka melakukan kajian-kajian apa yang dibutuhkan, misalkan kelompok-kelompok kajian mata kuliah, kelompok-kelompok kajian yang sifatnya keorganisasian di ekstra kampus, di luar kampus. Kemudian mereka akhirnya masuk kepada ruang kajian kelompok-kelompok halakoh khusus untuk melakukan pendekatan-pendekatan keagamaan. Dan setelah mereka memiliki komunitas halakoh itu, baru mulai terjadi perekrutan. Mereka direkrut untuk melakukan kajian tindak lanjut. Jadi dikelompokkan sendiri, kemudian secara terus-menerus mereka doktrin dengan doktrin-doktrin yang radikal, pemahaman-pemahaman yang sempit keagamaan, yang fanatik, kemudian mencoba untuk dilakukan kajian secara terpisah. Nah, ini semakin meningkat tingkatannya sampai pada akhirnya terjadi pembaiatan. Jadi ada pembaiatan. Nah, mereka yang sudah dibaiat berarti mereka terikat, dan inilah yang sudah sampai pada radikalisme dalam tindakan, yaitu di pembinaan secara khusus sampai melakukan amaliyah jihadiyah ya, sehingga dengan moto iskaliman au mut syahidan. Jadi lebih baik saya mati syahid atau hidup mulia. Hidup mulia itu menurut mereka pemahamannya sempit. Iskarimannya itu menurut mereka adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang mereka mereka rumuskan secara baku. Kemudian aumut syahidan, mati syahid. Syahid juga ini dipahami dengan model-model pemikiran bahwa syahid itu sesuatu yang harus dilakukan dengan memerangi orang-orang kafir. Nah, padahal definisi kafir oleh mereka itu dipersempit sendiri dengan bahwa semua orang yang tidak mau mengikuti hukum Islam dalam kacamata mereka itu berarti kafir. Termasuk kalau mengikuti hukum pemerintah, ya termasuk Pancasila, ideologi dijadikan ideologi itu juga menurut mereka tidak bisa diterima. Nah, inilah yang kemudian sampai pada penggalangan-penggalangan itu. Jadi rekrutmen seperti ini ternyata luar biasa, terjadi masif di kampus-kampus sehingga radikalisme di Indonesia tumbuh subur di kampus-kampus, terutama kampus-kampus yang umum. Tapi kalau kampus agama seperti di sekolah tinggi, IAIN itu rata-rata mereka tidak terlalu banyak terpengaruh karena mereka sudah punya modal keagamaan yang cukup. Ini terkait dengan keterlibatannya, dan sampai kita terbelalak ketika munculnya bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia secara marah. Nah, bom bunuh diri di Indonesia secara marah itu justru mayoritas dilakukan oleh anak-anak pemuda-pemuda yang usianya 19 sampai 30 tahun. Ini yang sangat memprihatinkan, dan bahkan mereka itu termasuk tokoh-tokoh di mahasiswa, di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Nah, ini yang memprihatinkan kita, mulai dari di pembuangan di Bali yang pertama itu ya, sampai dengan
di beberapa wilayah di Indonesia. Pelaku-pelaku bom bunuh diri yang kemudian memunculkan terorisme. Nah, terorisme itu bagian dari tindakan pemahaman terhadap ajaran agama yang sifatnya radikal. Ini penting kita pahami karena ternyata akar permasalahan ini muncul kembali ketika beberapa tahun akhir kita melihat bahkan di sebuah perguruan tinggi yang ternama juga ada namanya baiat bersama, kemudian ada mahasiswa menyuarakan untuk pendirian negara khilafah. Nah, ini pendirian negara khilafah ini menjadi salah satu target karena menurut mereka Indonesia NKRI ini yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah negara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka kemudian dipandang oleh mereka sebagai sesuatu yang negara yang berlandaskan pada ajaran-ajaran tauhid, maka wajib diperangi. Maka mereka merampok, melakukan pembunuhan kepada pejabat-pejabat, kepada orang-orang termasuk pemerintahan, aparatur pemerintahan, polisi, ya, TNI dan sebagainya, itu sebagai sesuatu yang dianggap jihad. Nah, jihad jaminan yang nanti mati syahid. Nah, ini saya kira menjadi keprihatinan kita bersama. Awal mula munculnya pola-pola radikalisme yang ada di kampus-kampus. Dan itu untuk mengawali diskusi kita, saya kira pancingan-pancingan ini nanti kita akan lebih jauh mencari bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan, baik itu oleh pemerintah, kampus, masyarakat, dalam upaya untuk kontra radikalisasi maupun deradikalisasi bagi mereka-mereka yang sudah terpapar oleh pola pikir radikalisme. Ini moderator, nanti kita akan lebih jauh mungkin berdialog, mungkin ada beberapa yang bisa kita diskusikan bersama terkait dengan keprihatinan kita bersama tentang radikalisme yang tumbuh subur di kalangan kampus dan perguruan tinggi. Ya, itu saya kira Mbak Moderator, nanti kita akan diskusi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan bersambung. Monggo. Seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, dengan pengantar bahwa radikalisme itu banyak terjadi di perguruan tinggi, sehingga kita sebagai mahasiswa itu pasti bertanya-tanya, apa sih peran kita sebagai mahasiswa itu dalam kontraradikalisasi atau melakukan pencegahan terhadap radikalisme. Jadi yang saya tanyakan di sini, apakah peran mahasiswa dalam kontraradikalisasi terhadap pemahaman beragama? Ya, terima kasih. Kita akan mencoba bagaimana peran kampus termasuk mahasiswa. Kita harus pahami dulu, kontraradikalisasi itu maksudnya bahwa kita melakukan gerakan-gerakan, program-program, kegiatan-kegiatan yang mana kita mengkantor balik pola pikir ideologi radikal. Jadi itu kontraradikalis. Kontraradikalisasi ini harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun dalam konteks perguruan tinggi ya kampus. Jadi bagaimana kita melakukan kontraradikalisasi ini? Jadi yang pertama tentunya harus ada kerjasama yang sinergi, berkesinambungan antara pemerintah secara masif, secara tersistem, ya, kemudian termasuk dengan seluruh kelompok-kelompok masyarakat, baik itu organisasi kemasyarakatan,
terutama adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mengedepankan aspek moderasi beragama seperti Nahdlatul Ulama dan Badan Otonomnya itu kan jelas mengusung tema-tema moderasi beragama. Ini bisa dikerjasamakan untuk program-program kontraradikalisasi. Selanjutnya, pemerintah juga harus menyediakan ruang-ruang publik, terutama media, karena mayoritas kita pahami rekrutmen mereka itu juga termasuk kuat di media. Media mereka rata-rata menguasai, kelompok-kelompok radikal ini menguasai media. Jadi mulai media cetak, media elektronik, apalagi sekarang media digital. Ini luar biasa mereka menguasai, memaparkan pemikiran-pemikiran ideologi radikal kepada teman-teman mahasiswa dan pelajar-pelajar kita. Sehingga kalau mereka belajarnya itu melalui Mbah Google, ya tentunya ketemunya mayoritas dengan itu. Nah, bagaimana pemerintah melakukan ini? Ya ini Kominfo tentunya, dan ini sudah ada upaya kontraradikalisasi dari Kominfo dengan menutup semua situs-situs yang dipandang kontraproduktif terhadap kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dan ideologi kita. Nah, ini kemudian termasuk gerakan-gerakannya. Saya kira ini pemerintah sudah mulai tegas melakukan itu. Dan terakhir kebijakan perguruan tinggi juga, menteri kita dari Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, mulai dari Pak Muhammad Nasir dulu itu sudah mencanangkan, bahkan menindak tegas mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen yang terpapar oleh pemikiran radikalisme ini. Nah, ini yang terkait dengan kampus. Kemudian berikutnya, bagaimana kampus menyampaikan? Kampus harus mengembangkan pemahaman-pemahaman teologi yang inklusif dan sikap-sikap moderasi beragama. Nah, yaitu pemahaman keagamaan yang mengacu pada prinsip moderat. Bagaimana prinsip moderat? Ya dari mulai prinsip-prinsip atau wasatiyah, prinsip jalan tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jadi tengah-tengah, seimbang. Kemudian at-tawazun, ya kita seimbang. At-tasamuhiyah, yaitu prinsip-prinsip untuk toleransi. Jadi kita toleran terhadap perbedaan. Jangan terlalu fanatik. Ini sikap yang harus dimunculkan kepada mahasiswa dan di perguruan tinggi. Jadi sikap-sikap intoleran ini harus kita hilangkan dari dunia kampus. Termasuk juga tatawuriyah, yaitu sikap dinamis. Harus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Tidak bisa kita menolak teknologi ilmu pengetahuan. Ada kan yang sekarang ini kita kembali kepada zaman Rasulullah. Nah, kembalinya bagaimana? Sehingga semua meniru. Pokoknya niru Rasulullah. Rasulullah pakai jubah kemana-mana, ya kita pakai jubah. Sehingga kemudian oleh Gus Mafik itu masa kesalahan mau tandur itu pakai jubah. Nah, ini kan nggak bisa. Ini harus disesuaikan. Kearifan lokal harus selalu, budaya-budaya lokal kita gali kembali. Bahwa Islam itu tidak dipahami sesempit pada sebuah label atau sikap-sikap, bahkan hanya dari segi pakaian tok nggak bisa. Jadi nggak bisa orang harus Rasulullah pakai jubah kemana-mana pakai jubah. Nah, Rasulullah pakai unta, masa kita nggak mau pakai sepeda motor? Kan nggak bisa. Sekarang pakai handphone, zaman dulu nggak ada. Jadi termasuk Al-Quran sendiri yang kita pakai, yang kita baca. Al-Quran yang kita baca itu juga produk dari sudah percetakan model baru. Zaman Rasulullah nggak ada. Nah, kalau semua itu dianggap sebagai hal yang bid'ah itu yang dolalah, sesat, kemudian sesuatu yang sesat itu nanti otomatis final di neraka, kafir. Nah, ini bahaya. Ini harus kita hilangkan dengan apa? Menanamkan sikap-sikap moderasi beragama. Kemudian memberikan pemahaman yang benar terhadap ajaran-ajaran Islam yang sesuai. Tidak hanya Al-Quran tok, cukup enggak. Tapi kita perlu hadis, sunnah Rasul. Kita juga butuh pemahaman, karena kita orang Indonesia ini, Islam di Indonesia jauh dari Arab, jauh dari Rasulullah. Periodisasinya kita nggak ketemu dengan Rasulullah, kita nggak ketemu dengan sahabat Nabi.
Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa pemahaman-pemahaman itu terhadap ajaran agama Islam yang benar? Kan mesti kita tahunya dari guru kita dari kiai kita, kiainya dari kiai-kiainya, dari ulama salaf, kemudian dari tabi'in sampai dengan sahabat dan sampai pada Rasulullah. Kan begitu kita tahu ajaran Islam. Maka nggak bisa kita mengatakan cukup dengan Al-Quran dan hadis selesai semuanya kita mengikuti Islam. Nggak bisa. Kita tetap beribadah, tata cara berislam, melaksanakan ajaran Islam ini sesuai dengan ajaran-ajaran yang sudah diwariskan oleh ulama-ulama kita juga. Ya, ulama-ulama kita di Nusantara ini luar biasa, diakui kehebatannya dan keilmuannya, sanadnya nyambung dengan Rasulullah, sehingga kita tidak perlu meragukan terhadap pemikiran ini. Ini saya kira termasuk lembaga-lembaga kemahasiswaan harus ditata. Lembaga kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan dan harus mencerminkan pada pola-pola kegiatan yang sifatnya moderat, menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, termasuk kajian-kajian di kampus. Itu saya kira. Nah, itu tadi kan yang pencegahan atau kontra radikalisasi. Kemudian kalau misalnya di suatu kampus itu ada pemuda atau mahasiswa sudah terpapar radikalisme, itu langkah-langkahnya gimana cara menanggapi? Ya, terima kasih. Itu langkah-langkah yang tadi kontranya. Sekarang yang deradikalisasinya bagaimana? Deradikalisasi itu orang-orang yang sudah terpapar paham radikal, kemudian harus kita kembalikan menjadi pola pikir yang tidak radikal, ya, kehidupan normal lagi. Ini sulit. Saya pernah duduk bersama dalam satu kajian di pondok pesantren, bahwa memaparkan faham-faham radikalisme itu tidak cukup waktu yang lama, cukup waktu yang singkat bisa. Jadi seorang radikalis yang sudah menguasai pola-pola untuk dakwah dan rekrutmen, ini mereka katanya cukup hanya waktu 1 jam untuk merubah seseorang yang pola pikir moderat berubah menjadi seorang yang pola pikirnya radikal. Tetapi sebaliknya, jadi ketika orang sudah terpapar radikal, untuk dikembalikan pola pikir yang menjadi tidak radikal, namanya deradikalisasi, ini prosesnya cukup panjang. Mereka yang sudah harus mau tidak mau dipondokkan di penjara dulu, ditahan sekian tahun, kemudian melakukan pembinaan di lapas-lapas, sampai kemudian keluar pun masih dalam pengawasan dari Badan Intelijen, pengawasan dari BNPT dan semuanya. Itu pun masih sulit untuk langsung bisa 100% berubah. Nah, ini makanya jangan pernah coba-coba. Jangan pernah kalian nyoba-nyoba radikal itu seperti apa. Karena sekali kalian masuk ke sana, terpapar dengan radikalisme, kembalinya itu susah. Bahkan orang tuanya sendiri rela untuk ditinggalkan, keluarga juga rela ditinggalkan, suami, istri, anak semuanya rela ditinggalkan. Bahkan dirinya sendiri juga rela nyawanya diserahkan menjadi pengantin-pengantin untuk kepentingan jihadnya, yang katanya nanti akan mendapatkan bidadari di surga. Nah ini, padahal matinya tidak mati syahid tapi mati sangit. Ini yang saya kira penting. Bagaimana tahapan-tahapannya? Ya, kalau sudah terpapar, jauhkan buku-buku, pembelajaran-pembelajaran, semua bacaan-bacaan dan media-media yang berhubungan dengan itu. Kalau kalian masih sudah terpapar kok masih mengikuti websitenya, masih mengikuti kajian-kajiannya, masih membaca buku-bukunya, tidak akan bisa keluar dari pemikiran radikalisme. Tinggalkan semua. Kita menjadi orang asing dan betul-betul niat hijrah ya. Ini hijrah yang sebenarnya kayak gini. Jadi meninggalkan dunia yang dari radikalisme mengarah kepada
pola pikir yang moderat. Nah ini harus hijrah benar. Ya ditinggalkan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, jauhkan dari kelompok-kelompok yang terindikasi dengan pola pikir radikal. Jadi kalau kita masih berhubungan dengan teman, ya yang sudah terpapar radikal nggak bisa. Bahkan mereka itu bisa mencari kita. Kalau kita sudah masuk ke jaringan mereka, kita kemanapun akan dipantau terus. Nah ini susahnya untuk keluar dari jaringan radikalisme. Jadi sangat susah. Nah ini kita hati-hati. Kemudian termasuk juga kita harus punya niatan yang kuat bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang bisa mengayomi sebagaimana Nabi mengayomi umat-umat lain, agama lain ketika di Madinah. Agama Madinah ini mencerminkan bagaimana Rasulullah ini menjaga kehidupan manusia ini dengan sangat damai, rukun, mereka bisa merasa nyaman di bawah naungan Islam, pemimpinan Islam. Nah ini yang kita harapkan. Jadi itu Mbak, harus kuat dari dirinya sendiri untuk keluar dari radikalisme, juga harus dikondisikan lingkungannya agar dia tidak kembali kepada radikal. Maka di Indonesia ini mantan-mantan teroris itu mesti pengawasannya tidak hanya 24 jam, terus diawasi terus gerak-geriknya, pola pikirnya. Dan sekarang ini pemerintah melakukannya justru terbaliknya gini. Jadi mantan-mantan teroris itu sekarang dijadikan sebagai narasumber-narasumber ketika ada kajian-kajian radikal seperti ini, untuk menceritakan bagaimana pemaparan radikalisme, bagaimana ternyata mereka rekrutmennya, bagaimana pola-pola doktrinasinya, sehingga dia berpikir positif terus untuk menjadi narasumber yang mengedepankan nilai-nilai moderat, bahwa kesimpulannya bahwa radikal itu tidak baik, bahwa pola pikir keagamaan yang sempit, terbatas, kemudian kaku, rigid, ini mengorbankan banyak nilai-nilai kemanusiaan. Gitu kan? Jadi simpulannya tadi itu dari niatnya dulu ya Pak ya? Iya. Kemudian yang selanjutnya itu kira-kira apakah paham radikal di Indonesia itu bisa dihilangkan atau tidak? Iya. Jenengan punya jerawat itu. Jerawat itu kalau di ya gitu, itu radikal, itu juga radikal ya. Kita punya jerawat satu, ya, itu mengganggu. Nah, ini kalau satu lah, kalau banyak menutup muka kita, bahaya ini. Nah, ini kalau kita cabut, itu pasti ada yang dikorbankan. Ya kita sampai keluar darah gitu ya. Itu baru jerawat. Nah, kemudian setelah kita bersihkan itu kadang muncul lagi juga, karena ada akar-akarnya yang dari dalam yang bisa munculkan. Apalagi itu kalau jerawat yang hanya kotoran-kotoran. Nah, radikalisme ini seperti tumor. Tumornya ganas. Bagaimana kita akan mencabut tumor itu? Ya harus secara radikal juga penanganannya. Maka mereka yang sudah terpapar radikalisme, penyelesaiannya juga harus dengan cara yang revolusioner dan radikal, sampai ke akar-akarnya, sehingga sumbernya ini dari mana mereka terpapar radikal diambil. Dari baca internet itu situsnya apa, situsnya ini, ini situs ini yang menyebabkan banyak yang terpapar. Maka tutup, pemerintah harus menutup itu tegas. Nggak ada toleransi untuk radikalisme kalau Indonesia ingin aman. Tapi kalau negara tidak tegas terhadap radikalisme dan terorisme, ya sampai kapanpun nggak akan bisa selesai. Harus tegas. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan ada dosen mahasiswa yang terpapar radikalisme? Ya tegas. Kalau mereka itu abdi negara, ini kan banyak ya. Sekarang muncul ternyata ada Pak itu PNS yang pegawai negeri, ASN juga terpapar radikalisme. Ya pemerintah harus tegas.
Kalau pemerintah tidak tegas, ya sama saja bohong. Jadi pemerintah harus tegas, diberi peringatan ketika mereka tetap saja tidak mau kembali kepada NKRI, tidak mau kembali pada Pancasila sebagai ideologi bersama, ya sudah, apa boleh buat, harus ditindak. Nah, sampai kepada hal-hal seperti itu mencabut. Kemudian yang kedua, untuk melakukan kontraradikalisme dan deradikalisasi di Indonesia butuh tidak hanya oleh pemerintah saja hanya melakukan tindakan yang represif, tapi masyarakat acuh tak acuh, ya sama saja. Maka gerakan seluruhnya masyarakat itu juga melibatkan ormas-ormas yang moderat. Ini harus kita gandeng oleh pemerintah, digandeng oleh pemerintah melalui program-program untuk pengembangan moderasi beragama. Jadi ini penting. Maka kampus-kampus sekarang mulai ada namanya kajian moderasi beragama. Buku-buku ini sekarang mulai ada modul moderasi beragama. Beberapa waktu yang lalu kami bersama dengan teman-teman itu menyusun buku moderasi beragama. Nah, Kementerian Agama sendiri sekarang sudah mulai sampai ke buku pelajaran. Nah, ini kan teman-teman juga tahu, buku pelajaran itu ada yang ditulis oleh orang-orang yang sudah terpapar radikalisme. Ini juga berbahaya. Bukunya harus ditarik dan tidak boleh beredar. Nah, ini memang ya seperti tumor ganas itu harus kemo berkali-kali mungkin itu aja belum cukup ya, belum menyelamatkan. Harus ada niatan dari luar juga dari dalam, gitu Mbak. Berdasarkan penjelasan panjenengan tadi kan bahwa pemerintah sudah menyiapkan program-program untuk mengatasi orang-orang yang terpapar radikalisme. Kemudian apakah program-program yang dilakukan pemerintah itu sudah berjalan efektif atau bagaimana? Iya, kalau dari segi efektif itu kita lihat akhir-akhir ini sudah agak mending. Jadi sudah kita lihat terorisme meskipun kadang muncul ya, kadang masih muncul. Contohnya saya pandang masih muncul itu kontroversi antara khilafah dan non khilafah. Jadi menurut kami ini pemerintah harus tegas lah. Pemerintah harus tegas bahwa konsep negara khilafah yang diusung di Indonesia ini harus ditegasi oleh pemerintah, karena itu kalau dibiarkan terus ya sama saja itu tadi, tidak akan efektif. Jadi mulai dari diskusi-diskusi, kemudian tindakan-tindakan yang mengarah kepada sistem khilafah, tidak mengakui adanya sistem demokrasi, tidak mengakui undang-undang dasar, tidak mengakui adanya Pancasila, ini harus kita tegasi. Ya, jadi termasuk kita lihat itu bendera-bendera khilafah yang mereka masih kontroversi mengatakan ini bukan bendera khilafah, ini kan suatu kalimat thayyibah dan sebagainya. Nah ini, tapi saya melihat bukan dari hanya bendera-benderanya, tetapi mereka yang melakukan itu dari dalam itu ada keinginan-keinginan yang sudah terpapar ideologi-ideologi radikal. Jadi apakah mesti mereka yang mengusung itu hampir bisa dikatakan bahwa persentasenya di atas 60% bahwa mereka yang suka ikut berteriak-teriak khilafah, mereka yang mengagung-agungkan dengan slogan-slogan, kemudian simbol-simbol khilafah baik di bendera maupun di beberapa yang lain, ini menurut kami itu sudah 60% lebih terpapar pada pola pikir radikalisme. Ya, saya kira itu dari segi efektivitasnya ya masih belum tuntas, harus terus-menerus, dan kita tidak boleh lengah. Itu radikalisme, terorisme itu mereka adalah
bahaya laten, ya seperti komunisme juga, seperti komunis sama, juga bahaya laten bagi kita. Sewaktu-waktu kalau lengah, pemerintah juga tidak serius, masyarakat acuh tak acuh bisa muncul lagi. Jadi seorang itu bisa memendam ideologi radikalisme itu sampai bertahun-tahun. Bahkan dia mengatakan, saya sekarang diam tidak apa-apa, tapi saya harus menghasilkan anak-anak saya, keturunan saya yang mengikuti pada pola ajaran-ajaran kita. Nah ini yang berbahaya. Saya kira itu. Kemudian terkait ciri radikalisme itu, apakah bisa dilihat dari penampakan sekilas orang tersebut, misalnya pakaiannya selalu pakai cadar atau harus melihat tingkah laku sehari-hari? Ya, kita itu melihat apa yang di dalam diri seseorang itu kan tidak bisa kita membaca bagaimana ini ideologinya, hatinya kan nggak bisa. Yang bisa kita lihat pertama ya dari tampilan luarnya kan. Seorang dikatakan, wah alim apa enggak ya? Nah, kelihatannya alim itu karena apa? Pakaiannya selalu agamis ya, selalu rapi, pakai kopiah kemana-mana, yang jilbaban terus ya. Oh berarti muslimah yang taat. Kan kita penilaiannya itu dari situ. Awal mula ya dari yang tampak. Kalau yang tampak sudah kelihatan, misalkan ya yang saya katakan tadi, teman-teman sering mengatakan dengan istilah Arabisme itu, jadi kearab-araban. Padahal kita orang Jawa, orang Indonesia, tapi harus semuanya serba Arab, ya, kearab-araban. Tapi kita sayangnya melihat tidak total itu. Mereka melakukannya tidak total. Kalau memang kearab-araban seperti yang dilakukan Rasulullah dan sahabat, ya total aja semuanya. Nggak usah pakai KTP, nggak usah pakai handphone, nggak usah kita mengikuti aturan Indonesia dan sebagainya. Dan mereka mengatakan negara Indonesia tauhid, tidak diakui, tapi masih pakai KTP Indonesia. Paspor masih pakai warga negara Indonesia. Bahkan yang di sana sudah terasing ya. Kemarin ketika corona itu muncul ada isu pemulangan kelompok-kelompok radikal yang di luar itu, mereka ternyata di sana nangis minta untuk dibantu oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini gimana ini? Mereka katanya nggak mengakui negara Indonesia. Mereka mengatakan Indonesia itu negara tauhid dan sebagainya yang tidak diakui oleh mereka. Ternyata mereka ketika punya masalah dengan virus corona ini, mereka minta tolong pemerintah Indonesia untuk mengembalikan ke negara Indonesia. Ini kan sesuatu yang kontraproduktif bagi sebenarnya mereka. Nah ini saya kira deradikalisasi ini harus kita tanamkan terus, ya, upaya-upaya dengan segala macam, termasuk mahasiswa juga. Itu. Baik, terima kasih. Saya kira penjelasan tadi sudah cukup membantu dialog interaktif kita yang bertema kontraradikalisasi dan deradikalisasi pemahaman agama bagi mahasiswa profesi keguruan, di mana dalam pelaksanaan kontraradikalisasi perlu peran semua aspek, baik itu pemerintah, masyarakat maupun diri orang yang terpapar radikalisme itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf dari dialog interaktif kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.